Oke, jadi selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang tugas kelompok kami untuk tim pertama, yaitu mata kuliah Data and Information Management. Di sini terdiri dari saya, kemudian ada Tiara Delima, Givari Kemal, Franciscus Partogu, dan Indrawan Susanto. Jadi di tugas keempat kali ini, kami sebagai tim 1 mendapatkan tugas yang ada di dalam link B yang sebelumnya sudah saya download dan coba saya running juga di lokal komputer saya. Jadi di sini saya akan mencoba membuka source code-nya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini juga sebelumnya saya telah melakukan beberapa perubahan yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, sebelum itu, setelah saya mendownload source code ini, saya meletakkan source code-nya pada Sampipi, kemudian htdocs, supaya bisa saya running di dalam lokal laptop saya. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan Apache sebagai server, kemudian MySQL-nya sebagai database-nya. Kemudian kita bisa lihat database-nya di sini pada localhost, kemudian phpMyAdmin, kita buka dari sini saja, localhost, kemudian phpMyAdmin. Nah, di sini kita dapat melihat daftar dari seluruh database yang pernah saya buat, teman-teman. Nah, kita akan menuju pada database ini. Ini adalah database yang sebelumnya sudah dibuat. Pembuatnya adalah Kak Satria. Jadi di sini dia membuat nama database yaitu si Bangsat. Kemudian di sini ada beberapa table. Di sini dia membuat 6 table. Yang pertama adalah bagian. Nah, bagian ini memiliki properti ID bagian dan nama bagian. Kemudian ada barang. Barang memiliki properti ID barang dan nama barang. Kemudian untuk pegawai, kita lihat di sini ternyata pegawai ini berelasi dengan table bagian. Kita dapat melihatnya melalui di sini terdapat properti ID bagian. Nah, kemudian di pemesanan kita dapat melihat bahwa pemesanan ini memiliki relasi dengan ID barang. Kita juga bisa melihat di sini bahwa pada tabel pemesanan terdapat ID barang. Kemudian pada pengambilan juga memiliki relasi dengan tabel barang. Dan yang terakhir adalah tabel produksi, di mana tabel produksi ini berelasi dengan tabel pesanan dan tabel ID barang. Kita bisa melihat bahwa di sini tabel produksi memiliki properti ID pesanan dan ID barang, teman-teman. Dan kita lihat bahwa cukup jelas struktur database yang telah dibuat oleh Kak Satria ini. Nah, kita juga bisa melakukan running code yang telah dibuat, yaitu menggunakan localhost, kemudian / nama project yang telah dibikin oleh beliau. Nah, ini adalah tampilan pertama untuk project yang telah dibikin beliau, yaitu halaman login. Nah, kita juga bisa melihat source code-nya. Di sini saya sudah melakukan beberapa perubahan menggunakan Git, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya akan mencoba untuk mengkomit perubahan ini karena saya harus memperlihatkan code sebelum perubahan ini. Nah, saya akan mencoba menambahkan code saya menggunakan git add spasi titik karena di sini saya melakukan git init untuk version control dari project yang akan saya otak-atik ini, teman-teman. Nah, kemudian saya menyimpan perubahannya menggunakan git commit spasi min m, kemudian saya akan memberikan message-nya improve change some code. Sebenarnya kita bisa memberikan message ini lebih spesifik, misalkan improve-nya adalah
change barang and pegawai. Gitu aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, di sini juga sebelumnya saya sudah membuat a branch. Jadi kalau saya git branch min a, ini akan terlihat ya ada 2 branch di sini. Saya akan coba kembali ke master dulu, yaitu posisi code sebelum saya otak-atik. Jadi saya bisa melakukan git checkout master. Nah, ini adalah code sebelum saya otak-atik, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mencoba login. Di sini saya bisa menggunakan username Satria, kemudian password admin. Saya sudah pernah mencoba login sebelumnya, kemudian admin. Nah, untuk admin, ini adalah tampilan pertamanya. Ini adalah tampilan awal, di mana tampilan ini menjelaskan tentang Bookbeat Effect, di mana sebenarnya di sini juga sudah dijelaskan Bookbeat Effect ini adalah fenomena permintaan yang sebenarnya cukup stabil pada tingkat konsumen, akhirnya akan berubah menjadi fluktuatif di bagian hulu supply chain. Makin ke hulu, maka peningkatan itu akan semakin besar. Nah, di mana di sini biasanya perusahaan itu tidak bisa mengukur dengan baik, gitu ya, permintaan konsumen, sehingga dia memproduksi atau menyediakan banyak barang seperti itu, sehingga itu disebutnya Bookbeat Effect ini. Nah, untuk itu kita harus secara akurat dapat mengukur dengan baik permintaan konsumen itu sebanyak apa, sehingga persediaan barang juga dapat disesuaikan gitu, sehingga tidak kebanyakan gitu persediaan barangnya. Nah, kita lihat di sini yang dibuat oleh Kak Satria, di mana ini adalah halaman home, kemudian ada manajemen bagian, di mana di manajemen bagian ini kita bisa melakukan tambah, edit, dan delete data. Begitu juga dengan barang dan pegawai. Nah, beberapa hal yang perlu saya soroti di sini, pertama adalah pada bagian barang. Kita lihat bahwa datanya ini sangat banyak, tapi tidak tersedia fitur pagination. Bayangkan jika ada jutaan data, maka kita harus melakukan scrolling data ke bawah terus seperti itu, teman-teman. Sehingga menurut saya di sini perlu ada perbaikan atau tambahan, yaitu fitur pagination untuk memudahkan user. Nah, selain itu, di bagian pegawai ini, hal yang menurut saya sangat riskan namun ditampilkan adalah pada bagian password. Jadi ketika kita seorang developer membuat manajemen pegawai, seharusnya password ini tidak ditampilkan. Ini untuk kebutuhan security, agar admin ini tidak secara sembarangan mengakses role dari pegawai tersebut, seperti itu. Nah, sebaiknya password ini dapat di-hidden atau tidak ditampilkan, gitu. Atau di database-nya bisa juga dilakukan encryption password, seperti itu. Nah, untuk itu saya melakukan beberapa perubahan. Kita akan mencoba melihat, setelah kita mengetahui bahwa program yang dibuat ini adalah untuk manajemen barang, seperti itu, supaya tidak terjadi Bookbeat Effect, gitu ya, supaya kita dapat melihat gitu, memantau seperti apa sih proses atau permintaan konsumen terhadap barang, kemudian produksinya seperti apa, gitu, supaya semuanya dapat terpantau. Maka di sini dari hal-hal yang saya sorotin tersebut, saya akan mencoba kembali ke branch yang sudah saya buat, yang version 2. Di checkout. Saya akan melakukan checkout. Oke, nah di version 2 ini, maka saya melakukan beberapa perubahan tadi, teman-teman. Jadi pada
Nah, di sini ya, ketika sebelum saya menjelaskan perubahan yang sudah saya buat, jadi pertama kali ketika saya membuka source code ini, yang saya lihat adalah struktur code yang telah dibuat. Di sini saya harus memahaminya terlebih dahulu, karena ternyata code ini tidak menggunakan framework, sehingga saya harus mempelajarinya satu persatu, teman-teman. Jadi, di sini masih menggunakan PHP native. Nah, di sini kita lihat bahwa Kak Satria juga sudah membuat beberapa kelas. Nah, salah satunya tadi yang saya ubah adalah barang. Nah, di sini sebelumnya code yang telah dibuat adalah hanya select bintang from barang, order by nama barang, kemudian dibikin sortingnya by ascending. Nah, karena saya ingin menggunakan pagination, maka di sini saya menambahkan limit kemudian offside. Nah, limit ini berfungsi untuk seberapa banyak sih data yang akan saya tampilkan, kemudian offset di sini akan ada berapa page di dalamnya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian saya akan mengeksekusi query yang sudah dibuat ini, kemudian saya fetch all, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di bagian view-nya barang. Nah, kemudian di sini ada view untuk menampilkan datanya. Nah, di sini saya mencoba membuat pagination-nya. Jadi saya membuat previews-nya, kemudian ada next-nya juga, teman-teman. Nah, untuk total page-nya akan saya looping di situ, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pagination-nya, tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Kita coba lihat. Nah, ini setelah saya melakukan pagination, kemudian saya coba ubah ya limitnya 5 data seperti itu. Jadi kalau saya misalkan mau supaya dia itu nampilnya sebanyak 5 data gitu ya, ini lebih mudah dilihat karena kita tinggal menggeser data-data tersebut gitu ya. Oke, nah kemudian untuk pegawainya saya mencoba untuk tidak menampilkan passwordnya, teman-teman, sehingga ketika kita ke bagian pegawai, di sini ada beberapa yang saya ubah gitu ya. Jadi depan saya menampilkan nama pegawai, kemudian passwordnya tidak saya tampilkan, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah code yang sudah dibuat. Nah, kemudian soal selanjutnya adalah bagaimana saya bisa melakukan migrasi agar code ini bisa dibuat menggunakan framework seperti itu. Sehingga saya akhirnya membuat dan saya memilih framework Laravel, teman-teman. Jadi kalau saya buka di sini, ini adalah hasil migrasi yang telah saya lakukan. Ada di binus task. Saya akan mencoba membuka foldernya. Nah, kita lihat perbedaannya yang natif dengan yang sudah menggunakan framework. Kalau sudah menggunakan framework, semua ini akan tersedia, teman-teman. Jadi sudah disediakan folder untuk modelsnya. Ya, di sini ada beberapa yang sudah saya buat juga. Ada bagian barang saya sesuaikan dengan project sebelumnya. Ya, kemudian ada pengambilan, produksi, role, dan user di sini. Nah, kemudian di sini juga ada controller.
Nah, di controller inilah si model tadi akan dihubungkan dengan view atau tampilan. Nah, di sini adalah bagian view-nya. Nah, di sini ada beberapa view, contohnya ada yang menampilkan listnya. Di sini juga sudah saya tambahkan pagination, kemudian ada tambah, edit ya. Jadi di sini adalah manajemen bagian, ada manajemen barang juga. Nah, kemudian yang unik dari framework Laravel ini ada yang namanya routing. Jadi kita bisa melakukan routing. Nah, routing ini misalkan untuk path bagian, dia akan diarahkan ke controller mana. Nanti controllernya yang akan memetakan view dan model yang akan ditampilkan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk menjalankan project Laravel, kita bisa menggunakan perintah php artisan serve. Seperti ini. Nah, kita akan diberikan link ketika memang sudah berhasil dijalankan. Nah, ini adalah linknya. Nah, beberapa yang saya ubah di sini adalah bagian home-nya, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, saya mencoba melakukan inspect, ternyata di sini belum responsif untuk tampilannya, sehingga saya melakukan perubahan di mana di sini ketika saya inspect, maka semuanya sudah responsif gitu, teman-teman. Jadi tidak ada yang geser ke kanan seperti tadi ya. Kemudian di sini ada manajemen bagian masih sama, kemudian barang, pegawai, pemesanan, pengambilan, dan produksi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa manajemen yang saya tambahkan, yaitu pemesanan, pengambilan, dan produksi. Ini bertujuan agar admin bisa memantau pemesanan yang terjadi, pengambilan, dan produksinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan 3 manajemen tersebut. Selain mungkin pemesanan, pengambilan, dan produksi ini akan terjadi ketika proses tersebut kemudian data akan disimpan gitu ya, ternyata si admin juga bisa melakukan atau melakukan tracking ya untuk melihatnya gitu. Nah, untuk source code-nya di sini yang pertama saya lakukan adalah saya membuat modelnya, teman-teman. Contohnya di sini saya akan mengambil contoh pada bagian ya. Modelnya ada di bagian sini. Model untuk bagian, di mana bagian ini terdiri dari ID bagian dan nama bagian. Jadi saya mendefine properti yang ada. Kemudian setelah saya membuat modelnya, selanjutnya saya akan membuat controllernya. Nah, ini adalah controller untuk menampilkan data bagian tersebut, ya, di mana functionnya saya beri nama index. Kemudian di sini saya akan melakukan query ya. Ketika menggunakan framework itu akan bisa langsung ya dengan keyword db, kemudian tabelnya apa. Nah, kemudian di sini apa sih yang mau kita dapatkan? Contohnya di sini saya ingin mendapatkan pagination data sebanyak 10 gitu ya. Maka dia secara otomatis berbeda dengan yang tadi. Saya manual melakukan query menggunakan limit dan offset. Tapi kalau di sini saya hanya menuliskan paginate, dia yang akan mengurus semuanya seperti itu. Jadi ini lebih mudah menurut saya. Nah, kemudian saya akan melakukan link setelah data ini diambil gitu ya, itu saya akan mereturn view-nya ada di mana? Bagian / bagian. Nah, yang mendaftarkan ini supaya kok bisa tahu sih controllernya ketika bagian / bagian itu dia menuju ke view bagian. Nah, saya harus mendaftarkan routingnya di sini, teman-teman. Ya, ada di web.php-nya. Jadi di sini ketika ada / bagian, maka nanti akan ke bagian controller index. Nah, yang tadi bagian / bagian view-nya, nah dia akan ke sini. Di sini saya sudah membuat folder atau package dengan nama bagian. Ada di atas sini, kemudian / bagian. Dia akan membaca bagian.blade.php ini. Nah, kemudian saya bisa menampilkannya melalui table. Nah, dan di sini bisa teman-teman lihat
ini untuk pagination-nya. Itu cukup sederhana sekali. Codingannya tidak terlalu banyak seperti yang native sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal memanggil keyword bagian, kemudian link. Dia yang akan mengconvert semuanya. Nah, jadi ini sudah lebih mudah jika di-compare dengan codingan sebelumnya. Dan hasilnya untuk pagination-nya pun sama. Tuh. Nah, itu untuk penjelasan tugas keempat dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk perbaikan selanjutnya, sebenarnya ini masih bisa kita improve lebih lanjut. Demikian, terima kasih.